Kita berada di sumur yang ke berapa, Pak? Ini TWB 23 ya. TWB 23 yang lokasi di mana, Pak, ini, Pak? Lokasi Desa Solok. Ini lokasi Desa Solok. Ya. Oke, ini saya akan mewawancarai. Boleh diperkenalkan, Pak, namanya siapa, Pak? Pak Haji HT Kobandaha. Oke. Iya. Dari awal mula sumur HT-nya itu apa, Pak? Hamli. Kalau T itu nama orang tua itu biasa kalau orang Mengondo pakai itu. Kalau semangka mengondo harus pakai itu. Nama orang tua harus ada. awal mula berdirinya ini Pak Haji atas usulan atau bagaimana nih Pak Haji? Memang waktu itu Histori sumur. Waktu itu sebetulnya kalau dari desa enggak ada yang mengusulkan. Mungkin dari kabupaten atau dari mana yang mengusulkan. Sehingga tahu-tahu orang bilang Desa Solok dapat pompa. Banyak ini sampai di bawah itu di pabrik semen itu. Tapi sudah dicabut itu. Berapa biji yang sudah dicabut itu. Jadi itu sejak dipasang ini sebetulnya TWB berapa ini? TWB 23 ini sebetulnya bukan di sini DP kedudukan. Kita taruh di sana. Cuma waktu itu pas oto yang muat ini mesin ini nggak bisa masuk. Jalan kan belum begini. Masih PC waktu itu. Jadi nggak boleh masuk. Paksa dikasih turun sini, bikin sini. Coba jalan pipa-pipa. Terus setelah dia operasi, orang coba 1 tahun. Kita sendiri yang coba. Bukan orang lain. Kita sendiri. Lahan ini kan belum perumahan ini. Masih sawah-sawah. Kita olah. Jadi sebelum kita pakai air sumur ini, itu padi subur. Bahkan tidak dipupuk kalau sini. Dikenal masih subur DP tanah. Setelah pakai air sumur ini, itu padi jadi kerdil. Sehingga orang pelajari, ternyata dia mengandung asam tinggi. Kandungan airnya mengandung asam tinggi. Cuma 1 tahun itu orang coba, enggak pakai lagi, karena tanah di sini DP tanah liat itu kedalaman lapisan 3 meter dia. Sehingga dia di bawahnya itu memang asamnya itu terlalu tinggi. Berikut, kalau musim kemarau di sini, ini kalau kemarau panjang bahkan sampai 7 bulan. Jadi kalau tanah namanya tanah liat, kalau kemarau kan tak bala-bala. Kontorang mau pakai ini sumur ini dia mau isi air, nggak mampu Pak. Bukan airnya yang nggak mampu, tapi orangnya yang beli minyak nggak mampu. Karena mesin besar, mau isi areal yang kering gitu, nggak mampu. Nggak mampu. Pak, kalau pengalaman dalam 1 hektar boleh berapa liter untuk mengembalikan kondisi tanah jadi normal? Kalau liter apa? Air? Minyak. Kalau orang pakai itu 6 jam 25 liter. Biasa orang pakai itu. Belum begitu musim kemarau. Ya. Itu biasa Ya. 6 jam itu kalau dia musim kemarau, 1/4 hektar pun tidak bisa, Pak. Artinya kalau kemarau kebutuhan bahan bakar Lebih besar. Nah, kalau penghujan, di sini kan tanah liat. Jadi kalau penghujan, air becek, tidak perlu pompa. Tidak meresap. Karena tanah liat di bawah. Nah, gitu. Makanya dari awal itu, saya bilang coba nanti cari lokasi yang memungkinkan untuk pakai ini. Supaya nggak mubazir. Mendingan ditaruh sini, lantas tidak dimanfaatkan kan rugi. Iya. Nah, gitu. Harapannya Pak untuk kondisinya seperti ini, harapan pemerintah bagaimana Pak? Harapan pemerintah. Harapan untuk pemerintah. Kalau misalnya kalau 4 orang sini sama yang kita bilang tadi, kita di bawah itu kita seluruhnya yang di sini yang bisa panen 2 kali 1 tahun, cuma saya yang di bawah itu di ujung kampung itu dengan di belakang sini. Tapi pakai genset Pak, 6 inci.
Nah, itu pakai dikali. hemat 10 liter. Ini Pak, harapan untuk pemerintah bagaimana untuk agar sumur ini bisa berfungsi atau bagaimana Bapak untuk kebutuhannya? Jadi itu kalau misalnya ada tenaga surya yang paling bagus, maksudnya supaya bantuan itu betul-betul orang bisa manfaatkan. Lalu kemudian artinya tidak sampai masyarakat itu bukan meringankan, membantu masyarakat, tapi malah memberatkan masyarakat. Tapi kalau ada semacam tenaga surya itu, kalau memang itu dipikir itu yang sangat membantu sekali, meringankan untuk masyarakat, nah kita kira itu yang paling bagus. Ya, itu yang paling bagus. Dan yang berikut misalnya, kalau sama yang kita bilang tadi, Anggaran diawasi Pak ya? Kalau anggaran misalnya terlalu tinggi, itu apa? Genset begitu. Praktis itu Pak. Genset yang kayak gimana yang diharapkan? Genset itu dia kalau saya itu pakai mesin 230 kayak mesin gilingan ini, Yanmar, DP pompa 6 inci. Taruh di kuala. Oh, yang diharapkan taruh di kuala aja, Taruh di kuala. Nah, itu nanti apalagi kalau bantuan sekaligus dan pipa lumayan. Iya toh? Iya. Kalau macam orang ini kan manual, cuma pakai parit. Asli mampu. Saya yang tak buka sekarang itu ada berapa? 6 hektar. 6 hektar itu. Tak buang-buang lagi di PR. Sekarang kita akan melanjutkan pekerjaan di Jalan Trans Sulawesi Solok Lolak, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Indonesia. Di sini kita mengerjakan sumur ke-10. Sumur ke-10 guys. Kalau bahasanya itu 10 itu sempurna. Ini masih ada tim sahabat bor kita dari Pak Bahri. Ini saya sendiri guys. Oke, sekarang kita akan ke TWB berapa Pak? 23. Di sini di TWB 23. Di sini peralatannya kita sudah sediakan semua guys. Peralatan untuk melihat konstruksi sumurnya. Di sini bisa dilihat ini mesin engine ya, engine penggerak. Dari engine berubah ke motor turbin. Ini nanti turbin. Ini jenis pompanya, jenis pompa turbin. Sama seperti sebelumnya, cuman di sini posisinya agak runtuh di sini. Posisinya bisa dilihat guys. Di sini posisinya agak runtuh ini. Terus pipanya ini menggunakan pipa dengan diameter 4 in. Pompanya 1 2 3 4 5 6 7. Di sini pipanya 1 2 3 4 5 6 7. 7 juga. Di sini panjangnya ini 3 meter. Dari sudut sini ke sudut sana ini 3 meter. Di sini ada manual, papan manual. Di sini kondisi sumurnya. Kondisi sumurnya bisa dilihat ya. Kondisi sumurnya masih dalam keadaan baik. Hanya ada beberapa alat peralatan teknik yang ditaruh di dalam sumur. Ini pompanya. Ini kondisinya guys. Ini sama, ini sudah tidak difungsikan lama. Ini sudah tidak difungsikan lama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan pekerjaan borehole kamera untuk menginfeksi sumur guys. Ini kamera yang kita gunakan ini kamera IDR 01. Dikeluarkan oleh Indonesia Drilling guys. Sini ini lokal punya Indonesia, asli buatan Indonesia. Oke, sekarang kita mengerjakan pekerjaannya.